tidak ada jalan keselamatan untuk menggapai keselamatan dunia akhirat kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sejarah daripada orang-orang yang sukses di dunia tetapi mereka hancur sebelum menghadap kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Fir'aun itu sukses menjadi orang yang berkuasa di dunia, tetapi matinya mati konyol. Sebagaimana Qarun adalah seorang hartawan yang sukses, tetapi ternyata matinya juga mati ditenggelamkan bersama harta mereka. Jadi jalan sukses dunia akhirat itu ya jalannya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang keluar daripada jalannya Nabi Muhammad, maka berarti mereka telah keluar daripada jalur menuju kesuksesan dunia akhirat. Maka kalau kita maulid itu sering kita baca wahdina nahja sabili marhaban marhaban kaibihi nas'ad wa nursyad Allah marhaban 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 ya nural aini marhaban 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 jaddal husaini Allah marhaban marhaban wahdina nahja sabili kaibihi nas'ad wa nursyad. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk sehingga kami bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaibihi nas'ad wa nursyad, sehingga dengan mengikuti jalan itu kami diberikan petunjuk yang benar dan kami diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka jalannya yang paling benar jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengikuti jalannya Nabi Muhammad, tentunya kita harus tahu jalan mana yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad. Maksudnya ketika kita ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, sebagai panutan, tentunya kita harus tahu apa contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa ngikut Nabi Muhammad kalau kita tidak tahu jalan mana yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Kita pengen ngikuti Nabi Muhammad, tetapi kita tidak tahu apa saja contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mencontoh, tentunya kita harus tahu dulu contohnya apa. Maka para ulama telah menyimpulkan banyak kitab yang menceritakan tentang pribadi Nabi Muhammad dan sifat serta sikap Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita bisa tiru. Disebutkan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi akhlaqa. Kita ini yang paling dituntut untuk mengikuti Nabi Muhammad, yang pertama mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Kemudian bukan hanya akhlak yang kita tuntut dan bukan juga akhlak yang kita dituntut untuk ikut, tetapi secara fisik Nabi Muhammad sebagaimana yang kita mampu harus kita ikuti. Maka ngikuti Nabi Muhammad ini yang dapat pahala bukan hanya ngikuti akhlaknya saja, tetapi juga ngikuti fisik Nabi Muhammad semampu kita. Nabi Muhammad pakai janggut umpamanya. Kemudian Nabi Muhammad kalau pakaiannya suka pakai gamis, itu orang yang pakai gamis itu dapat pahala sunnah Nabi Muhammad. Ada gamis itu kayak Pak Haji, kayak Bang Peri, itu gamis namanya. Ada jubah, yang jubah itu juga kita ini juga gamis, kayak Pak RT, kayak Sani juga gamis. Ini namanya gamis pendek. Gamis, pakai gamis kayak gini dengan niat ngikuti sunnah Nabi Muhammad itu dapat pahala, walaupun kita belum ngikuti akhlak secara keseluruhan. Maka itulah salah satu bentuk keutamaan Nabi Muhammad. Kita meniru, jangankan meniru akhlaknya, niru pakaiannya aja dengan niat mengikuti beliau, maka itu sudah mendapatkan pahala sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang paling dituntut adalah mengikuti akhlak. Kita sekarang ini kan ngikuti akhlak Nabi Muhammad. Salat jamaah akhlaknya siapa? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW.
Kemudian pengajian taklim, akhlaknya siapa? Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya sendiri, sehingga Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau itu berada di atas akhlak yang agung. Jadi di atas akhlak masih ada akhlak, itu adalah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimina fi aqwalihi wa af'alihi. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan bagi orang muslim baik pada ucapannya dan perbuatannya. Bagaimana ucapan Nabi Muhammad dan perbuatan Nabi Muhammad? Disebutkan oleh Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad itu akhlaknya tidak pernah mengatakan dan tidak pernah yang berbuat kecuali yang baik-baik saja. Maka kita sebisa mungkin, sehati-hati mungkin kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam berbicara ataupun dalam berbuat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian umat Nabi Muhammad, pada diri Nabi Muhammad itu terdapat uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik untuk dicontoh. Wa qad arsalahu Allahu liyukammilal adab wal akhlaq. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan adab dan akhlak di muka bumi. Wa fil hadis, disebutkan di dalam hadis, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak.